Halo semua, saya Juma Viva, mahasiswa Teknik Perkapalan dari Institut Teknologi Aditama Surabaya. Saya akan menjelaskan tentang implementasi sistem baterai pada gangway kapal sebagai inovasi teknologi untuk efisiensi dan keandalan operasional. Yang pertama yaitu baterai, sebuah rangkaian atau konfigurasi yang terdiri dari satu atau lebih sel elektrokimia yang dirancang untuk menyimpan dan menyediakan energi listrik. Sistem baterai biasa terdapat pada perangkat elektronik, kendaraan listrik hingga jaringan listrik. Selanjutnya yaitu gangway, sebuah alat permesinan di kapal yang digunakan oleh penumpang ataupun kru kapal sebagai sarana untuk memudahkan naik dan turun dari atas kapal. Komponen utama sistem baterai terdiri dari sel baterai, yaitu unit dasar penyimpanan energi, kemudian sistem manajemen baterai, sistem yang memonitor dan mengatur pengisian daya, suhu, dan keselamatan baterai. Selanjutnya, inverter atau konverter untuk menjaga suhu optimal baterai, dan yang terakhir sirkuit pengaman untuk melindungi dari arus berlebih, suhu tinggi, dan kondisi abnormal. Jenis-jenis baterai, 1 lithium ion, kapasitas tinggi 4,8 hingga 9,6 per modul, efisiensi pengisian 90 hingga 95%, beratnya ringan. Kedua, lead acid, kapasitasnya sedang, efisiensi pengisian 70 hingga 80%, dan berat 25 hingga 30 kg. Ketiga, nickel metal hybrid, kapasitasnya sedang, efisiensi pengisian 75 hingga 85%. Mengapa memilih baterai lithium ion fosfat? Yang pasti karena keunggulannya, kapasitas tinggi dan ringan, perawatannya yang mudah serta ramah lingkungan, dan waktu pengisian cepat yaitu 4 hingga 6 jam. Dapat diaplikasikan pada gangway kapal dengan pemenuhan daya 5 hingga 10 kW untuk operasi harian, serta fleksibel dalam operasional dengan infrastruktur terbatas. Hal ini termuat pada Maritime Regulation, yaitu SOLAS yang mengatur tentang standar keselamatan operasional, kemudian ISO 8383 berisi tentang spesifikasi desain untuk sistem gangway kapal, dan MARPOL Aneks 6 yang mendukung pengurangan emisi gas karbon. Keunggulan antara sistem baterai dengan sistem konvensional. Dari segi aspek efisiensi energi, sistem baterai tentu lebih efisien dibanding dengan sistem konvensional. Dari emisi gas karbon, sistem baterai lebih rendah dibanding sistem konvensional yang lebih tinggi. Dalam aspek mobilitas, sistem baterai lebih tinggi dan sistem konvensional lebih rendah. Sedangkan pada biaya operasional, sistem baterai lebih rendah biaya dibanding dengan sistem konvensional. Dampak positif sistem baterai. Yang pertama, efisiensi energi. Dapat menghemat hingga 25-30% dibanding sistem hidrolik ataupun sistem konvensional. Yang kedua, ramah lingkungan, mendukung pengurangan emisi gas karbon hingga 50% sesuai pada aturan MARPOL Aneks 6. Dan ketiga adalah keandalan sistem. Sistem manajemen baterai memantau pengisian dan performanya dengan baik. Hal ini tentu memiliki tantangan dalam implementasi, seperti 1. Kapasitas baterai harus mencukupi kebutuhan operasional. 2. Ketahanan terhadap lingkungan maritim seperti kelembapan tinggi, suhu ekstrim ataupun cuaca buruk. Dan 3. Biaya awal instalasi lebih tinggi dibanding sistem konvensional. Namun seiring berjalannya waktu, tentu sistem baterai lebih hemat dibanding dengan sistem konvensional. Dari tantangan implementasi tersebut, ditemukan solusi yaitu BMS yang canggih dapat mengoptimalkan efisiensi dan umur baterai, pemilihan baterai yang tepat dan tahan lama seperti lithium ion fosfat. Kemudian diadakan pelatihan kru untuk pengoperasian dan pemeliharaan sistem baterai agar berjalan dengan baik. Kesimpulan yang didapatkan yaitu sistem baterai pada gangway kapal meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi emisi gas karbon. Kemudian teknologi ini sesuai dengan regulasi internasional seperti SOLAS, MARPOL, dan MARPOL Aneks 6. Dengan penerapan yang tepat, sistem ini mendukung keberlanjutan maritim. BMS yang penting untuk mengoptimalkan kinerja sistem baterai dan tantangan teknis harus diatasi untuk implementasi yang sukses dan berkualitas. Sekian, terima kasih. Semoga membantu.